Rismon Sianipar, ahli forensik digital yang dikenal dengan analisis ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan kunjungan emosional ke lapas untuk bertemu Bambang Tri, salah satu tokoh yang mendukung perjuangan keadilan di Indonesia. Pertemuan yang terekam dalam siaran langsung ini menunjukkan solidaritas publik terhadap Bambang Tri, yang kini menantikan persetujuan bebas bersyarat dari Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini juga memicu diskusi tentang kondisi finansial, psikologis, dan harapan pembebasan Bambang Tri, sekaligus menyoroti tantangan hukum dan dukungan masyarakat. Kronologi kunjungan. Rismon tiba di lapas pada pagi hari, didampingi oleh rekan-rekannya, untuk mengunjungi Bambang Tri, yang telah menjalani hukuman selama lebih dari 4 tahun. Jam kunjungan, yang berlangsung dari pukul 8 hingga pukul 11 WIB, memungkinkan pertemuan selama 30-45 menit. Dalam rekaman video yang disebarkan melalui media sosial, Rismon terlihat dipeluk oleh Bambang Tri, sebuah momen yang menunjukkan keharuan. Bambang Tri mengungkapkan perasaan terisolasi, berkata, "Kok banyak orang yang sudah melupakan saya," yang mencerminkan beban emosionalnya selama di balik jeruji. Rismon, yang sebelumnya direkomendasikan oleh Bambang Tri dan Bambang Sudono untuk mendapatkan akses masuk, menyampaikan pesan dukungan dari netizen, termasuk salam untuk Gus Nur. Kunjungan ini juga melibatkan koordinasi dengan Pak Muslim Arbi, yang memastikan Rismon dapat bertemu. Meski sempat lupa membawa makanan karena buru-buru, Rismon hanya sempat membeli buah di pinggir jalan, menunjukkan sifat spontan kunjungan tersebut. Kondisi Bambang Tri dan harapan pembebasan. Bambang Tri, yang tampak agak kurus, mengungkapkan kekhawatiran tentang anak-anaknya, termasuk putrinya yang jarang bertemu. Rismon mencatat bahwa secara psikologis, fisik, dan finansial, Bambang Tri mengalami kelelahan akibat perjuangannya selama 4 tahun, yang kini memasuki 2/3 masa hukuman 6 tahunnya. Ia mengatakan, finansialnya hancur-hancuran, menyoroti kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga Bambang Tri. Pengajuan bebas bersyarat untuk Bambang Tri telah diajukan oleh Kalapas, dengan harapan disetujui oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam 1 bulan ke depan, seperti yang disebutkan Rismon. Namun, ada kendala finansial berupa denda Rp500 juta dan subsidi 4 bulan yang harus dipenuhi. Rismon menyarankan donasi sebaiknya digunakan untuk penerbitan buku atau kehidupan pasca penjara Bambang Tri, bukan untuk menebus denda, menunjukkan prioritas pada rehabilitasi jangka panjang. Dukungan publik dan inisiatif donasi. Kunjungan ini mendapat respons besar dari netizen, yang menyuarakan dukungan melalui komentar di siaran langsung. Banyak yang mengirim salam dari berbagai daerah, seperti Tanah Karo, Tuban, Lampung, Hong Kong, dan Malaysia, menunjukkan jangkauan solidaritas lintas wilayah. Donasi disebut-sebut sebagai bentuk bantuan, dengan nomor rekening dari Bambang Tri diserahkan kepada Rismon, meski ia ragu menggunakan platform seperti Brizi karena aturan yang ketat. Rismon berencana berkonsultasi dengan Muslim Arbi untuk menentukan mekanisme yang sesuai, mungkin melalui yayasan, untuk memastikan transparansi. Netizen seperti Rifki Alfaiz, Sinar Laki, dan Rasul Yesus memuji keberanian Rismon dan Bambang Tri, dengan harapan pembebasan segera. Ada pula saran untuk menghentikan live sambil berkendara demi keselamatan, yang ditanggapi Rismon dengan santai, menyerahkan nasibnya pada sang pemilik. Dukungan ini juga mencakup permintaan agar Prabowo segera menandatangani pembebasan, mencerminkan tekanan publik terhadap pemerintah. Konteks perjuangan Bambang Tri. Bambang Tri dikenal sebagai pendukung perjuangan keadilan, terutama terkait kasus ijazah Jokowi yang dianalisis oleh Rismon. Rismon menyebut skripsi Jokowi sebagai palsu berdasarkan forensik digital, sebuah klaim yang juga didukung oleh tokoh seperti Rai Suryo. Bambang Tri, bersama 6 terpidana lain termasuk Vina Cirebon, diyakini menjadi korban tragedi demokrasi, dengan tuduhan hukuman seumur hidup atau penahanan yang dianggap tidak adil. Rismon menyoroti penyiksaan yang dialami terpidana, seperti dipaksa minum air seni dan dipukul, yang ia anggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh polisi yang digaji rakyat. Kasus Vina Cirebon disebut-sebut sebagai contoh kegagalan civil society dalam menggalang dukungan, dengan Rismon mengkritik sikap bungka masyarakat. Ia menyerukan reformasi hukum di bawah Prabowo, agar polisi, jaksa, dan hakim bebas dari pengaruh politik dan suap, sebuah tema yang terus digaungkan dalam siaran langsungnya. Reaksi dan tantangan. Kunjungan ini memicu reaksi beragam. Pendukung pemerintah menganggapnya sebagai upaya oposisi untuk melemahkan legitimasi Jokowi pasca jabatan, sementara kritikus hukum seperti Sasukit Punang mempertanyakan vonis tanpa bukti forensik yang memadai. Rismon, yang mengaku ilmunya sederhana namun berani, menghadapi risiko hukum serupa dengan Gus Nur dan Bambang Tri, yang juga diincar karena kasus ijazah.
Ia berencana mengunjungi tokoh lain seperti Muhammad Taufik di Solo untuk melanjutkan diskusi, menunjukkan komitmen pada perjuangan ini meski tanpa dukungan finansial besar. Tantangan terbesar adalah memastikan keamanan Rismon, yang mendapat peringatan tentang razia atau teror di jalan. Ia juga menghadapi dilema donasi, yang harus diatur agar tidak melanggar aturan atau disalahgunakan. Publik menantikan tindakan konkret dari Prabowo, termasuk pembentukan Satgas untuk menginvestigasi kasus-kasus seperti Vina Cirebon dan ijazah Jokowi. Implikasi dan harapan. Kunjungan ini memperkuat narasi bahwa perjuangan Bambang Tri dan Rismon mencerminkan kemanusiaan dan kebenaran, bukan sekadar politik. Dukungan finansial dan emosional dari masyarakat menjadi harapan utama untuk membantu kehidupan Bambang Tri pasca pembebasan. Rismon menegaskan pentingnya memperjuangkan reformasi hukum, dengan harapan Prabowo mendengarkan suara rakyat, termasuk melalui pembebasan bersyarat yang tinggal menunggu tanda tangan Dirjen. Kunjungan Rismon Sianipar ke Bambang Tri di lapas menjadi simbol solidaritas publik terhadap perjuangan keadilan, dengan harapan bebas bersyarat dalam 1 bulan ke depan. Meski menghadapi tantangan finansial dan hukum, dukungan netizen lintas wilayah menunjukkan kekuatan kolektif. Namun, tanpa reformasi hukum yang signifikan di bawah Prabowo, kisah Bambang Tri dan yang lain bisa menjadi pengingat terus-menerus akan ketidakadilan sistemik di Indonesia.